Ada yang tahu rambut lurus itu kayak gimana? Lurus. Tidak berbelok-belok. Oh iya, contohnya nih, kita punya center ya. Nah, arah senternya itu ke sini jadinya, lurus. Enggak langsung ke bawah, enggak juga berkelok-kelok. Kalau kita arahin ke bawah, baru dia ke bawah. Makanya itu merambat lurus. Nah, misalnya kita tutupin kayak gini, tembus nggak di sebelah? Enggak, karena ada hambatannya. Kecuali ada yang bolong. Nah, kalaupun ada yang bolong, dia bakal ke arah yang bolong itu jadinya cahaya yang merambat. Persempit di kisi nanti namanya. Oke, di sini yang kedua dipantulkan. Dipantulkan apa? Memantul. Memantul. Contohnya apa? Apa? Cermin. Jadi kita bisa nampak muka kita. Kalau di cermin itu gara-gara ada pantulan cahaya. Kalau kalian bercermin waktu gelap, mati lampu nih, kelihatan nggak muka? Enggak. Nah, berarti ada apa? Ada faktor dari cahaya. Gara-gara dia punya sifat, gara-gara cahaya punya sifat dipantulkan, makanya bisa kita lihat muka. Contoh lainnya, biasanya sunsetan ada di danau atau di laut. Kalau matahari ngasih cahaya kan, nah itu mantul ke laut, makanya nanti dia bakal kelihatan. Nah, terus yang ketiga dibiaskan. Nah, dibiaskan ini contohnya banyak. Jadi dia tuh rada dibelokkan, dibiaskan. Contohnya, ini ada gelas kosong. Kita lihat ya, arahnya ke kanan. Tapi waktu kita kasih kanan kan? Di Miss di kanan, di kita di kiri. Oh ya, ke kiri kalian deh, ke kiri kalian. Nah, habis itu waktu nggak ada airnya ya. Waktu kita kasih dia air, maka arahnya ke, kelihatan nggak? Aduh, Kelihatan dikit kok. bisa Jangan ditekan, Miss. jangan ditekan. Maka arahnya ke, kelihatan? Kemana? Ya, aku sebelah ke kanan. Mana? Nggak kelihatan? Kok. Kelihatan nggak? Itu. Panas tuh begini. Jangan dideketin banget, Miss. Nah. Nah, nggak kelihatan. Hah? Iya, kelihatan. Kelihatan. Oke, kelihatan. Ke sini. Iya. Iya. Tuh. Nah, tuh. Kelihatan nggak? Emang iya? Nah, jadi sebaliknya ya, itu gara-gara faktor air. Contohnya lagi, kalau misalkan kalian lihat di kolam. Emang iya? Kalau di kolam itu airnya kelihatan kayak dangkal. Ya. Nah, waktu kalian cebur ternyata lebih dalam daripada penampakan aslinya. Emang ya. Nah, contoh lainnya lagi, kayaknya waktu SD kan ada praktek ini deh. Nih, ini harusnya kalau kita masukin nggak apa-apa ya. Tapi waktu dimasukin, pensilnya sebelah sini. Penyok gitu. Ya, agak-agak bengkok gitu. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Pipi kamu. Oh iya, ya benar. Iya kan? Harusnya Emang iya, fake. harusnya lurus, jadinya bengkok gara-gara. Dan waktu kita lihat ini lebih besar daripada yang di sini. Nah, itu nanti ada pembelokan ini. Jadi itu kayak nggak lurus kayak ini, tapi ada apa ya, bengkoknya. Nah, itu adalah dibiaskan. Terus ada D, merupakan gelombang elektromagnetik. Ini fungsinya kayak kalau kita belajar di bab sebelumnya ada bentaran sama gelombang. Iya. Nah, cahaya ini jadinya adalah salah satu merupakan gelombang elektromagnetik yang fungsinya buat, pertama itu apa? Buat terapi. Makanya kalau kalian lihat atau yang pernah ronsen, ada yang pernah itu nggak X-ray nggak? Atau ronsen gitu, nah itu biasanya ada merah-merah apa ya? Cahayanya namanya sinar X. Itu lewat, nah itu kan cahaya bener. Fungsinya buat apa? Kalau itu biasanya ngambil gambar atau buat membunuh sel-sel kanker, salah satu contohnya. Tapi dari gelombang elektromagnetik cahaya ini, kalau di buku kalian itu tuh ada rentangnya. Dari rentang berapa sampai berapa itu namanya cahaya tampak. Jadi sekarang ini yang kita lihat ini adalah cahaya tampak. Habis itu ada juga remote. Biasanya di remote itu ada ujungnya kan. Oh iya. Nah, kalau kita tutupin ujungnya, kita nggak bisa lari ke si TV. Tapi kalau dibuka, apa ya, nggak ditutup terus kita arahin ke TV, itu nyambung karena ada inframerah namanya. Sinar inframerah itu yang hubungin antara remote dan TV sehingga bisa dipindah-pindah. Terus contoh lainnya adalah apa lagi ya? Gelombang radio. Itu juga termasuk gelombang suara tapi ada kecepatan lambatnya. Ini lebih ke elektromagnetik. Kalau laser, Miss? Ya, laser juga itu inframerah. Sinar inframerah.
pembentukan bayangan pada cermin ada 3, datar, cembung, sama cekung. Nah di sini kalau datar bersifat maya. Terus kalau cembung sifatnya maya, tegak dan diperkecil. Sedangkan untuk cekung itu tuh tergantung jaraknya. Jadi tergantung jaraknya dia bisa bersifat maya, bisa juga bersifat nyata. Dia bisa dibalik, bisa juga tegak atau diperbesar maupun diperkecil. Jadi tergantung jaraknya. Makanya Miss nggak tulisin di sini. Karena sifatnya tergantung di rumus ini nanti hasilnya kalian besar nggak dapatnya, lebih kecil atau sama. Nah, terus untuk di sini tulisannya cuma bersifat konvergen atau mampu mengumpulkan cahaya. Jadi cahaya itu ada 2, konvergen sama divergen. Konvergen itu mengumpulkan, divergen itu menyebar. Kalau kalian ingat minggu lalu ada kan video cekung itu gimana sih cerminnya? Cekung Kayak gini. ya, gini ya, gini kan? Iya. Kalau cembung Kayak gini. Iya. Iya. Nah, iya, iya. jadi kalau minggu lalu kita ada, kalau nggak salah ada nonton video di YouTube. Kalau misalkannya Oh iya, Miss, ya, ada, ya. kamu nggak ada ya minggu lalu. Tapi kok. Kalau ini cembung itu nanti cahayanya kekumpul ke sini. Ada titik tengah. Oh ya, pakai salah ini. Oh iya, Miss, ada itu. Alah. Dasar membuli. Pokoknya ada lewat titik tengah ini titik fokusnya. Pokoknya mereka kekumpul di sini. Sedangkan kalau cembung nanti cahayanya malah nyebar kayak gini jadinya. Walaupun cahayanya datang satu nanti nyebarnya kayak gitu. Nyebar ini cembung ini cekung. Ya. Mengumpul apa bahasanya tadi? Konvergen. Yang kalau menyebar